di sini bang, kan kutanya sama orang tuanya, boleh nggak? Sebelumnya anaknya setuju kalau dia memeluk Islam, jadi kutanya sama orang tua itu juga nggak masalah kalau dia memeluk Islam gitu. Tidak masalah kan? Ya. Ini orang tuanya bang. Oh, Masya Allah. Selamat pagi, Namboru. Ya, selamat pagi. Sehat, Namboru? Oh, sehat. Oh, ini si Marintinus katanya mau syahadat. Mau masuk Islam dia. Namboru, gimana Namboru? Iya. Si Martinus mau mengucapkan 2 kalimat syahadat Islam dia. Enggak marah aku enggak. Oh, kenapa Namboru nggak marah? Bang itu ya, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, kalau Namboru senang, Namboru ikut juga lah ucapkan 2 kalimat syahadat kalau gitu. Assalamualaikum, Bang Zuma, Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nida, saya dikecilin aja. Silakan kayak tadi bagus. Biar di YouTube juga nampak bagus. Silakan Nida, saya di bawah aja. Gak apa-apa. Ya mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Martinusnya nih, Bang Zuma yang mau disyahadatkan. Oh, beliau ada. Ya, kan. Baik, baik. Mana Bang Nathan yang mau syahadat tadi Bang Nathan? Ini Bang Anda sudah datang nih. Ini beliau. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ini bang, salam. Bang Marin mau syarat bang. Iya, salam kenal bang. Dari mana? Protestan atau Katolik? Katolik bang, Katolik. Oh, Katolik, masya Allah. Iya. Mungkin bisa tahu apa latar belakangnya sampai mau bersyahadat? Iya karena saya senang masuk Islam gitu bang. Itu mau Latar belakangnya kenapa milih Islam gitu? Karena Islam itu agamanya yang baik. Iya. Saya suka. Jelaskan aja apa yang dibilang Bang Juma. senang aku di agama Islam bang. Itu Iya, karena akan mengakai. di Islam itu berat, banyak aturannya. Belum lagi nih mau masuk bulan suci Ramadan, harus menahan lapar seharian penuh selama sebulan. Iya tahu. Tahu bang. Sudah berkeluarga rupanya, abang ini? Belum. Oh, belum berkeluarga. Terus nanti masih tinggal sama orang tua? Masih. Masih. Berarti gimana nanti kalau orang tua mau makan? Bang Juma mau ngomong sama orang tuanya. Ini saya Nathan bang. Iya, sebentar. Gimana kalau nanti orang tua makan masakan babi, sementara kita Islam tidak boleh? Iya kita nggak ikut makan bang. Oh gitu ya, kirain cicipi sedikit. Gak makan babi tapi kuahnya aja. Ya alhamdulillah. Memang pernah dengarkan perdiskusian lintas agama, Dinda Faruk mungkin pernah ditonton videonya. Ya belum pernah. Nathan yang ngajak aku. Masya Allah, berarti memang sahabat kita Bang Nathan ini yang bekerja di sana untuk membimbing teman-teman yang mau bersyahadat. Karena dulu memang saya ada pesan sama beliau. Pertama kenalan sama beliau, Bang Nathan ini saya bilang mohon supaya Islamkan semua di situ sedesa gitu kan ya. Masih ingat nggak? Insya Allah, Allah Akbar. Insya Allah. Ingat bang, Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sudah berapa keluarga ini yang disyahadatkan? Mungkin ibunya nanti juga bisa ikut. Bapak masih hidup? Udah meninggal. Tinggal ibu. Oh, udah Tinggal ibu. meninggal. Iya, abang ini memang siap. Ini ibunya bang. Allahu Akbar, masya Allah. Iya. Tapi masih agama tetangga bang ibunya. Kristen, Protestan atau Katolik? Katolik kah? Katolik. Oh, Katolik bang. Oh, Katolik. Masih ke gereja ibu?
Masih. Masih. Salam sama pendeta, nanti ada salam dari Bang Suma bilang. Ya. Ya. Ibu gimana anaknya masuk Islam? Apa ibu nggak marah kalau anaknya Aku nggak marah, enggak. kemauan dia sendiri? Ya, sendirian aja nggak marah, aku enggak. Kemauan dia sendiri. Oh, iya. Berarti nanti Nggak marah. berarti ibu nanti ke gereja sendiri aja gitu ya? Ya. Nggak apa-apa. Kalau nanti ibu mau belajar Islam juga pelan-pelan bisa kok. Kalau ibu mau belajar Islam. Kita nanti Sekarang belum. lah. Nanti Kita lah. ke gereja ya. Iya. Nanti kalau bisa teman-teman di gereja diajarkan untuk belajar Islam pelan-pelan kan gitu. Iya. Iya. Jadi nanti ibu susah ini karena harus bikin makanan menu sahur bangun subuh. Enggak, aku beli nanti. Oh, dibeli aja. Iya. Masya Allah. Enggak beli. Nanti enggaknya makan babi nanti. Enggak. Nanti masuk Islam anakku enggak aku beli lagi bagi enggak. Masya Allah, makasih banyak ibu. Ini ibu yang baik. Dan tugas sebagai seorang anak kepada ibunya ketika dia masuk Islam itu 2 kali lebih daripada pengabdiannya. Harus benar-benar mengabdi ke ibunya, mencintai ibunya, merawat ibunya, apapun itu. Kecuali mengajak masuk kembali ke Kristen itu nggak boleh. Tapi hubungan yang lain wajib hukumnya anak mencium telapak kaki ibunya, nggak boleh tidak. Harus mencintai ibunya, tidak bisa tidak. Beda Walaupun akidah beda boleh. agama kan bang? Iya, di Islam itu nggak boleh kemudian menyakiti hati ibu meskipun beda keyakinan. Lain cerita kalau ibu mengajak kita untuk pindah kembali ke agama lama, kita nggak boleh taat ke satu poin itu. Tapi poin yang lain, menafkahi, menjaga, merawat, melindungi, mengayomi, menghormati, mencintai, itu wajib hukumnya dalam Islam. Meskipun ibu beda agama, nggak boleh tidak. Tidak boleh berkata kasar ke ibu, nggak boleh nada suaranya lebih tinggi dari ibunya, nggak boleh duduk di atas kursi ibunya di lantai, itu nggak boleh. Nggak boleh dia tidur di atas kursi, di atas kasur ibunya di bawah, itu nggak boleh, haram, nggak boleh. Harus diperlakukan ibu itu sebagai raja. Itu Islam itu begitu, nggak boleh meskipun beda akidah. Jadi kalau diajarkan yang lain silakan, tapi kalau ibunya minta ayo nak kita ke gereja itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain ibu minta dinafkahi, ibu minta disayangi, diberi makan, itu wajib hukumnya dalam Islam, nggak boleh tidak. Ya bang, baik bang. Ya, oke. Oke bang. Siap. Ini bang, sekarang bang lagi bang. Iya. Mungkin sudah siap untuk bersyahadat barangkali. Dinda Faruk, ada ustadz kita yang bisa mendoakan beliau nanti. Siap, nanti saya hubungi coba Ustadz Dio nanti Bang Anda. Baik Dinda. Jadi berbahagialah saudara kami yang sudah sampai kepada poin hidayah. Karena hidayah itu artinya lembut ya. Bagaimana Anda melembutkan hati untuk menerima agama Islam. Karena Islam itu syarat dengan aturan. Tetapi indahnya di Islam itu semua prosesi ibadah yang kita lakukan itu ada dasar perintahnya. Ada dasar perintahnya. Dan indahnya di Islam itu jaminan surganya itu jelas sekali. Tidak ada keraguan di dalam Islam tentang surga. Hanya saja kita nggak boleh menjangkali Tuhan. Cuman Tuhan itu kan sudah pasti janjinya benar. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi menjanjikan hambanya surga tetapi tidak ditepati, itu mustahil. Cuman kita nggak boleh melampaui batas. Oh kami ini sudah pasti masuk surga, itu nggak boleh. Itu menjangkali Tuhan. Akan tetapi janji Tuhan itu tidak mungkin disangkali, tidak mungkin diingkari. Maka janji surga kepada umat Islam ketika dikatakan kita dicintai, dosa-dosa kita dihapuskan, maka tujuan kita ketika kita suci tanpa dosa itu pasti surga. Dan itu adalah satu
yang mutlak di dalam Islam, karena Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Hanya kita nggak usah terlalu kejar di sana, karena Allah kan sudah mengatur orang beriman, orang soleh itu udah pasti pasangannya surga. Jadi kita nggak usah Allahu Akbar, surga, surga, aku mau masuk surga. Nggak usah, itu udah Tuhan sudah satu paketkan itu. Jadi ibadah aja, kejar ridho, kejar kemudian cintanya Allah, kejar kemudian kasih sayangnya Allah. Nggak usah takut neraka. Bunyi azan, aduh aku takut ke neraka, sholat deh. Enggak, bukan di situ poinnya. Dengarkan azan di masjid, aku mau sholat karena mau masuk surga. Jangan. Surga bagi orang yang beriman itu sudah mutlak. Allah sudah menjanjikan itu. Neraka tidak akan menyentuh orang beriman. Jadi tidak usah takut kepada neraka. Dekatkan aja diri kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas menyembah kepada Allah. Mau neraka, mau surga, itu urusan Allah. Ketika ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat. Tidak perlu takut neraka, tidak perlu takut surga. Kenapa mau masuk surga? Kenapa? Karena sang pemilik sudah kita dekat sama dia. Kita tidak perlu lagi takut ke neraka. Kenapa? Sang pemiliknya dekat dengan kita. Ketika kita dekat dengan sang pemilik surga dan sang pemilik neraka, maka sang pemiliknya tahu kemana hambanya ini akan ditaruhnya, di neraka apa di surga. Jadi kita nggak usah ngatur, kita nggak usah ibadah hanya karena takut surga, takut neraka dan ingin surga, nggak perlu. Dekati Allah saja semata. Ikhlas, ridho kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita ibadah menginginkan surga, ada masa di mana nanti kita akan berkata, oh ini sholatku ini sudah banyak, tidak pernah saya tinggalkan, zakatku sudah banyak, amalan-amalan baikku sudah banyak, ini sudah pasti surga. Tidak boleh, itu takabur. Begitu juga, aku ini sudah bertaubat, tidak lagi melakukan dosa, mataku sudah terjaga, lisanku sudah terjaga, tidak pernah lagi saya melakukan maksiat, saya pasti sudah jauh dari neraka. Tidak boleh. Cukup hanya ibadah kepada Allah saja. Mengenai surga nerakanya serahkan kepada Allah. Karena Allah itu maha benar. Tidak mungkin Allah itu tidak mengganjar hambanya dengan hal yang sesuai dengan perbuatannya. Untuk itu jangan masuk Islam karena surga, tetapi masuk Islam karena menyadari saya ini diciptakan memang hanya untuk beribadah kepada Tuhanku. Itu aja, jangan yang lain. Gitu ya Bang ya. Maaf kalau saya terlalu berceramah di sini. Sambil kita tunggu guru kita untuk mendoakan, mungkin ada teman-teman kita yang lain ingin bertanya kepada saudara kita ini, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pengembara ini juga Anda, ini 3 minggu yang lalu, baru 1 bulan ya? Sebulan dan 3 minggu yang lalu juga saudara baru kita yang bersyahadat nih. Ya, assalamualaikum pengembara Andi Bala, Bang Mahadewa, Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Bang Pi. Iya Dinda, ini Mahadewa mau syahadat juga kan? Dari kemarin sudah syahadat. Alhamdulillah. Sebelum disunat sudah syahadat beliau. Iya betul. Minta doanya Bang. Kenapa emang? Apa sih? Ada salah satu saudara kita yang rumah tangganya lagi berantakan Bang. Minta didoakan. Semoga suaminya pulang Bang. Soalnya sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang Bang. Kayak lagu itu. Ini suaranya nggak asing nih, suara Bang Dewa ini kan. Iya iya betul. Iya betul. Maaf bercanda Aku ya. Nathan ini Bang Musikan kan Bang. Oh iya Bang Nathan. Luar biasa ya Bang Nathan ini banyak. Kalau kemarin mensyahadatkan. yang Bang Dewa bilang kalau Bang Juma jadi presiden, aku jadi menteri keuangannya biar Menteri biar Sosial nanti Bang. desa dimajukan, mesti ingat dulu itu Bang. Iya ingat Bang. Ingat. Alhamdulillah ya. Tanya-tanya apa Baik. mau ditanya sama saudara kita nih Bang, yang mau syahadat ini Bang. Iya Pak Nathan ya. Di dunia ini kita itu nggak punya apa-apa Pak Nathan. Kita itu semua milik Allah. Jangankan apapun juga ya. Jangankan nyawa kita, jangankan apapun juga. Bahkan napas yang kita tarik aja itu akan dikembalikan lagi kepada Allah. Dan konsep keselamatan di dalam Islam itu
Itu karena poin inti ajaran para nabi itu cuma dua poin intinya. Yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, dan yang kedua adalah sholat. Hanya itu aja Bang Nathan. Poin intinya. Jadi setelah nanti yang namanya melakukan prosesi syahadat itu loh kemana Pak Nathan? Pak Nathan yang ada. Loh, kemana Bang Nathan ya Bang? Mungkin jaringan wifi-nya Bang Faruk. Gimana tuh mungkin? Takutnya kena tombak itu, karena tadi dia tunjukkan KTP tadi. Bentar aku telepon lagi ya. Bisa jadi kalau tunjukkan KTP identitas bisa jadi. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paketnya pun mati. Ya silakan Bang Pengembara, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang semuanya Bangku. Silakan, nih. Baik, Leko. Tapi ini saya mau berangkat ke masjid ini, mau sekalian mengaji dulu ini, Bang Faruk. Wah, Banyak keren ilmu yang kali mau Bang. saya kaji dulu. Masya Allah. Beliau mu'alaf kan ya? Iya Bang Juma. Iya, mualaf Bang. Dari mana? Dulu Medan? nih, dulu beliau ini aktif di debat dulu. Jadi pendebat Kristen beliau. Oh, Allahu Akbar. Mungkin sama Abang pernah debat. Ya pernah lah berdebat sama Bang Zuma. Pernah Leko. Kita dulu mata elang dulu, Leko. Oh, mata elang. Ya. Saya dulu Iya. paling penghujat dulu, Bang. Itu sekarang saya sadar, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ini saya sudah ditelepon Ustaz, saya mau mengaji dulu di masjid. Allahu belajar Akbar. dulu, Bang Lanjutkan. Insyaallah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gembala di bawah ini juga mualaf baru 2 bulan juga ini Bang Zuma yang syahadat di komalnya Udah PST kenal Loding. Gurunda Juma. Ya, salam Udah kenal juga. Oh. Bapak aku ini. Ya, saat ini beliau sedang belajar di Pondok Tapis kita Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Saat ini Allah. beliau sedang belajar di Pondok Tapis ya Bang Faruk ini di Medan. Medan juga? Iya, enggak dia kan Wah. diusir sama keluarganya. Oh, ya. Jadi kita masukkan dia tinggal di Pondok Tapis kita, dibimbing langsung Allahu sama Akbar. Ustadz Hendra. Masya Allah. Luar biasa memang ya. Keren. Masya Allah. Nanti bulan suci Ramadan udah disampaikan pusat nggak? Bulan suci Ramadan diupayakan Belum. api Sumut mengadakan kegiatan bagi takjil mungkin. Nanti Oh, belum ada info. nanti diinformasikan dari pusat. Kemarin itu saya ke Medan, nggak sempat. Memang saya sengaja ndak temui antum karena ada misi keluarga yang harus pergi silent kan kemarin Dinda. Maklumi aja lah. Tapi saya info ke tim, tolong jangan balik tinggalkan kota Medan sebelum ketemu dengan Dinda Faruk. Mana tahu ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Ketemu kan ya? Iya, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Adral. Adral Waalaikumsalam Senipar. Nah, ini warahmatullahi juga mualaf kita juga Bang Zuma di bawah Mualaf juga? bimbingan TPA Bang Faru juga ini. Dia Allahu syahadat Akbar. 2 minggu, 3 minggu yang lalu juga ini. Wah, keren kali wah. Masya Beliau Allah. ngefans sama Bang Zuma ini. Kemarin dia bilang mau Thank ketemu you. sama Bang Zuma. Ini Dral nih Bang Zumanya nih. Ngobrol sama Bang Allahu Zuma lah, Akbar. silakan. Masya Allah. On cam lah, Adral. Ya. Aku Ada berapa? Satu, dua. upload dari Kristen dulu ya. Yang udah mualaf aku ya 3 minggu lalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Ini mualafnya karena apa rupanya? Pingin bulan suci Ramadan juga? Bukan Bang, karena yang dijelaskan Bang Faruk memang real nyata.
Masya Allah, luar biasa kan ya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi beliau ini Bang Zuma, beliau ini sempat debat sama saya 3 kali. Alhamdulillah. Sempat debat sama saya 3 kali. Debat yang ketiga, saya paparkan ke beliau tentang surat-surat dari Paulus. Begitu loh. Di situ dia terkejut. Dia pikir selama ini apa yang tertulis dalam Bible dia termasuk surat Paulus itu adalah berasal dari Tuhan. Saya bawa surat-surat Paulus yang diawali dari Galatia 1, Efesus 1, kan gitu. Apa Roma 1 kan situ jelas dikatakan dari Paulus untuk orang-orang di Galatia, untuk orang-orang di Efesus gitu loh. Dia terkejut di situ. Ternyata selama ini dia baca Bible cuma nengok perikopnya aja Bang Zuma. Iya. Isinya dia. Ya silakan Bang, apa yang mau sampaikan ke Bang Zuma, nggak usah malu-malu lah, silakan. Masya Allah. Ya, dan Masya Allah, Bang Zuma luar biasa Siap. keren, ganteng. ya itu filter. Suaranya bagus. Filter. Kamu belum lihat badannya Bang Faruk? Hah? Dia tabrak banteng itu bisa dia, bantengnya kalah tuh badannya tuh. Tukar kali badannya. Iya betul. Bang Faruk tukar. Aku aja takut lihatnya. Itu pukulannya kalau mukul itu Mike Tyson aja bisa kalah itu. Cuman apa? Sama kulit besar. Enggak. Aku enggak sebesar yang ini cuman Apa, filter Bang? doang. Dinda Faruk ku bilang, lanjutkan perjuangan. Cuman hindari hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjerat hukum. Itu aja. Boleh keras, boleh tegas. Yang Bang, penting gini, Bang. kita sampaikan itu data. Iya gimana? Bang, apa Ya. kan kata orang masjid, aku kan sholat, dibilangnya harus disunahkan lagi tuh Bang. Kayak mana tuh Bang? Udah sunat memang? Udah sunat. Oh udah, nggak usah lagi disunat. Nanti habis. sunat. Apanya? Kan harus disunahkan lagi, disempurnakan lagi. Nggak pernah, emang nggak ini. sempurna sunatnya. Disadarkan di situ di masjid. Katanya, kata mereka. Banyak mau disunat adral, tritipnya. Iya, izin Sal, bentar Sal. Ternyata Bang Zuma, izin Bang Zuma, tadi Iya, akhinatan, di tempat akhinatan itu mati lampu. Jadi jaringannya putus. Jadi mereka sedang jalan itu naik gunung, ya supaya mereka bisa dapat sinyal. Jadi mereka udah bentar lagi insya Allah akan naik ini. Mati lampu ternyata di sana. Bentar saya cek dulu di bawah ya, udah minta permintaan naik belum? Ini habis Jumatan saya dipanggil guru-guru kumpulan profesor yang ada di kampus Universitas Hasanuddin. Udah lama sih janjian, tapi saya nggak enak, saya nanti kualat kalau guru para profesor memanggil kita untuk makan siang, kita nggak hadir itu kualat nanti kita. Jadi habis Jumatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Jumatan teman-teman yang ada di Makassar yang mau makan siang bersama Bang Zuma di kampus Unhas, silakan merapat di sana ya, di masjid yang sebelah kanan masuk kampus sebelah kanan. Kita di situ ngumpul beberapa guru, beberapa profesor, guru besar dari Universitas Hasanuddin yang pingin makan siang. Silakan ke sana. Ya, gimana? Guru kita sudah hadir nggak? Ini sudah mau Jumatan di sini. Tadi gini Bang, tadi mati lampu Bang. Suruh aku Siap. jelasin Bang. Tadi mati lampu, jadi mati juga wifi-nya. Kan sini wifi-nya beli 5.000 gitu per 5 jam, 10.000 gitu. Jadi saya naik gunung ini Bang, di atas sekarang posisinya Bang. Bagus, di atas gunung, bagus. Yang mau syahadat izin sudah Bang Zuma ada. untuk ya Ini, Bang. untuk izin Bang Zuma untuk Ustadz yang doakan di sebelahnya Alif ini itu nanti ada Ustadz kita, Ustadz Hendra Bang Zuma. Insya Allah nanti beliau yang mendoakan mualaf kita ini, karena Ustadz Dio saya telepon nggak aktif nomor WA-nya Bang Zuma. Oke, baik. Oh Masya Allah di atas gunung Bang.
Masya Allah. Iya mati lampu bang, mati lampu. Jadi naik gunung lah cari jaringan. Gak ada jaringan di kampung. Pakai jaringan data nggak bisa. Bagus. Ini kayak di gunung ya kan ya? Kayak di bukit Golgota lah mungkin kayak kalau masa dulu ya. Pegang. Bisa Kita kan? bisa mulai Dinda. Soalnya Jumat. Dinda Faruk. Iya, tafadhol Bang. Oke baik. Masya Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita menjadi saksi hari ini salah satu saudara kita dari Protestan ya, yang ingin Katolik yang ingin bersyahadat. Kita menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Baik saudara, silakan tangannya simbol tauhid. Ikuti Satu Bang tangan. Jumes. Tangannya, Ya. ikuti ya. Ah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Rahman Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Baik teman-teman sekalian yang ada di sini, 1.400 mata memandang dan juga yang ada di YouTube. Kewajiban kita sebagai Muslim adalah memberikan fasilitas kepada saudara kita yang masuk Islam. Kesediaan beliau untuk beribadah tentu membutuhkan beberapa alat ibadah seperti sholat, seperti ketika dia sholat membutuhkan Betul, Bang. sarung, baju koko, kemudian dan Sajadah. seterusnya. Iya, sejadah dan lain-lain. Begitu juga Al-Quran. Silakan teman-teman yang ingin menyalurkan bantuannya melalui Apologet Islam Indonesia Medan, dan yang ada di sini ingin memberikan gift, silakan memberikan gift. Nanti diupayakan oleh saudara Nathan untuk kemudian dijadikan sebagai dana untuk membelikan beliau alat-alat ibadah. Silakan teman-teman yang ingin berinfak bersedekah kepada yang mu'allaf ini, apalagi beliau ada ibu yang masih non muslim, mudah-mudahan dengan kita membantu beliau, ibunya juga bisa tergoyangkan hatinya untuk menuju Islam. Silakan kita doakan, semua mendoakan yang ada di sini. Ustadz kita yang mau mendoakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya, saudaraku Bang Martinus. Ya, selamat datang di Iman dan Islam. Semoga antum istiqomah dalam iman dan Islam, dan semoga dari setiap ujian yang akan antum hadapi, ya, antum ditetapkan Allah sebagai pemenang dan bahagian dari orang-orang yang sabar, ikhlas dan bertawakal dari setiap ujian yang telah ditetapkan oleh Allah untuk antum di kemudian hari. Oke. Liv, Assalamualaikum Liv. Ustadz Hendra udah sampai sana Liv. Waalaikumsalam. Iya, kalaupun nanti Pak Ustadz Hendra datang Bang, ini akun baru, akun Alif ketombak semua. Teman-teman mohon bantuannya ya. Ya, tolong teman-teman ya di follow ya si Gembala Mu'alaf. Nggak apa-apa, nanti nggak on cam nggak apa-apa lah Liv. Penting didoakan dulu sama Ustadz Hendra. Oh iya. Sudah datang beliau belum? Belum Bang. Iya, tadi saya telepon katanya sudah di jalan. Oke Ya, Bang. mungkin ada yang mau disampaikan saat dari Pak Winata dulu, orang tua kami ya, untuk si Martinus ya yang udah syahadat. Silakan Abang Pak Winata. Silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bang Martius udah disunat belum? Udah Bang. Udah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bang. Ya, Dulu waktu kalau kecil disunat, Bang. Dulu belum kecil dulu katanya, ingat, Bang. segera disunat. Insya Allah. Alhamdulillah udah, Bang. Iya, kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah kami siapkan dananya untuk pelaksanaan sunat. Gitu. Bang Faruk, kalau enggak ini aja, nanti diganti pakai apa namanya, hadiah bingkisan ya buat yang mualaf. Alhamdulillah. Saya kira gitu Bang Faruk. Makasih, Pak. Pak. Bapak siapa tadi itu yang ngomong? Bapak Dwi Ya, Nata. sama-sama. Saya Winata. Winata, Pak Winata. Makasih, Pak ya. Winata. Terima kasih Pak. Ya, dari Bapak Muhammadir ya buat Bang Martinus ya. Dua buah daster hari ini ya, hadiah untuk ibunda ya. Dua iya. buah daster untuk ibunya Bang Martinus nanti ya. Nanti kasih alamatnya sama nama penerimanya. Insya Allah siang ini kita kirim dasternya ya. Jadi inilah salah satu rahmat keberkahannya Islam itu tadi. Ketika anaknya bersyahadat pun, ibundanya inilah hadiah dari keikhlasan ibundanya. Jadi ibundanya itu bisa tetap mendapatkan hadiah dari keberkahan anaknya. Ya bentar teman-teman ya, doanya nanti kita tunggu Ustadz Hendra teman-teman ya. Beliau guru Bang Faruk juga, Ustadz Hendranya. Izin ya. Bang, baru nyampe Pak Ustadz. Ini Ustadz Hendra udah nyampe teman-teman. Ya sebentar Pak Ustadz. Ustadz Hendra udah nyampe, bentar ya. Kita doakan dulu ya. Di dalam lah kita. Tapi ini mau doa. Kan nggak hilang jaringan kan, Leng? Hilang kayaknya. Enggak lah, hilang juga jaringan. Masa hilang lagi? Udah naik gunung kita loh. Enggak hilang. Jelas kok. Jelas jaringannya, jelas. Iya. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Bang, kata Pak Ustadz pakai di mana? Iya, Pak Ustadz udah nyampe. Ya. Bentar ya saya. Tapi kita nggak bisa buka kamera. Kenapa? Akun baru, akunku tombak lagi. Udah. Iya, assalamualaikum Ustadz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, ahlan bik. Kaifa haluka anta? Woi, بخير الحمد لله ما شاء الله. Bagaimana haluk anda ya Syekh? Masya Allah. Min aina anta Ustadz? Woi, min al-baiti. Hal anta baiti? Kif Ustaz? Hal anta baiti? La. Al-an ana fil masjid. Masya Allah. Sekarang saya sedang di masjid bersama Landi. Masya Allah. Tafadhol Ustadz, ini saudara baru kita yang baru bersyahadat, Bang Martinus. Ya, kami minta doanya Ustadz nih ya untuk Bang Martinus ya, silakan. Tafadhol Ustadz. Oh, Masya Allah, ahlan wa sahlan Bang Martinus, Masya Allah. Semoga Allah SWT meneguhkan keimanan antum di atas agama Allah ini. Semoga Allah SWT menetapkan keimanan antum di atas agama Allah ini, mewafatkan kita di atas agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sedikit doa dalam bahasa Arab, nanti insyaallah saya akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Duhai Allah, Allahumma thabbit qulubana. Duhai Allah, teguhkan ya Allah hati kami ya Allah. Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Teguhkan ya Allah hati-hati kami ya Allah di atas agama Engkau ya Allah, di atas agama Engkau ya Rabb, di
di atas ketaatan kepadamu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Duhai Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami ya Allah, jangan engkau palingkan kami kembali ya Allah kepada kegelapan ya Allah, setelah engkau ya Allah menerangi hati kami, meneguhkan keimanan kami di atas ketaatan kepadamu ya Rabb. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, tetapkan ya Allah keimanan kami ya Allah, matikan kami di atas ketaatan ya Allah kepadamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, selama ini ya Allah kami berada ya Allah dalam kezaliman ya Allah. Saat ini ya Allah engkau telah tetapkan ya Allah keimanan kepada kami ya Allah. Teguhkan ya Allah, teguhkan ya Allah, berikan hidayahmu kepada saudara kami, berikan hidayahmu ya Allah kepada anak istri kami ya Allah, sehingga dengan ya Allah kami bertemu di alam dunia dan kelak kami akan bertemu kembali ya Allah di atas ya Allah di dalam jannahmu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Allahumma habib ilainal iman. Duhai Allah, tanamkan rasa cinta ke dalam hati kami ya Allah kepada keimanan kepadamu ya Rabb, dan jauhkan hati kami ya Allah untuk kembali ya Allah kepada kemaksiatan, untuk kembali kepada kefasikan, untuk kembali kepada kekafiran ya Allah. Jauhkan hati kami ya Allah dari hal itu ya Allah. Duhai Allah, matikan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah sebagaimana engkau mematikan ya Allah orang-orang salih, sebagaimana engkau mengumpulkan ya Allah orang-orang salih di sisimu ya Allah. Ya Allah, banyak pinta ya Allah di hari Jumat ini ya Allah, di hari yang penuh dengan kebaikan ini ya Allah, yang ingin kami lantunkan, yang ingin kami pintakan kepadamu ya Allah. Tentu engkau maha mengetahui ya Allah akan hal itu ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan kepada kami, berikan kebaikan khususnya Allah kepada saudara kami yang hari ini ya Allah telah menetapkan keimanannya kepadamu ya Allah. Teguhkan ya Allah, jaga ia ya Allah, bimbing ia ke jalanmu yang lurus ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah, abang kami yang hari ini abang sudah bersama dengan kami, status abang sama dengan kami, sama-sama telah beriman kepada Allah. Berjuanglah, teguhlah dalam keimanan. Hari ini jalan yang abang pilih, jalan yang telah abang tetapkan untuk beriman kepada Allah adalah jalan yang Allah ridhoi. Agama yang tidak ada satupun agama yang mampu untuk membantah kebenarannya. Maka dari itu teguhlah dalam keimanan, kokohlah dalam ketaatan kepada Allah. Mulai belajar pelan-pelan, sebagaimana hari ini abang bersama saya ini ada Landi namanya, saudara kita Landi ini, Alif namanya, Alif sekarang ya, dulu namanya Landi, sekarang Alif. Beliau ini sekarang berada di pondok pesantren kita, pondok pesantren Bang Faruk. Pondok pesantren Bang Faruk ini selain mengajarkan tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, kita juga melakukan pembinaan terhadap para mu'alaf. Satu di antaranya Bang ini adalah saudara kita Alif. Maksud saya, kalau nanti abang ada kesempatan, ada waktu main ke tempat kita, ke pondok kita, bergabung bersama kita untuk belajar ilmu-ilmu keislaman, di sini akan kita bimbing. Abang akan kita ajarkan cara cepat membaca Al-Quran. Landi ini Bang Alif ini Masya Allah tidak sampai 10 hari kita punya metode, kita punya trik untuk mengajarkan orang-orang dewasa cepat pandai membaca Al-Quran. Tidak sampai 10 hari sudah bisa membaca Quran. Nanti bisa kita buktikan, mungkin nanti bisa lihat video-videonya di akunnya Bang Faruk ini. Kita ada berikan ke Bang Faruk terkait dengan laporan-laporan kegiatan di pondok pesantren kita, pondok pesantren Bang Faruk ini. Jadi maksud saya, kalau nanti abang ada waktu main, gitu loh, main ke pondok kita, atau saya juga Bang sering Bang ke Tanah Karu, saya juga sering dakwah di Tanah Karu. Nah itu Bang, nanti kita bisa jumpa juga di sana insya Allah. Mana tahu nanti abang pingin menghubungi kita bisa ketemu di sana. Saya sering di apa namanya itu, tempat pemandian air panas itu Bang, saya sering ke sana. Debu-debu. Debu. Itu di sana ada Islamic Center kita Bang. Oh iya. Laulas Bang.
Ya. Prestasi. Betul betul. Nanti abang bisa kontak-kontak juga dengan Bang Faruk. Bisa tanya dengan Bang Faruk. Di mana kira-kira bisa untuk ketemu dengan kita atau kapan waktu abang nanti kita bawa ke pondok kita, pondok pesantren Bang Faruk, Bang, insyaallah. Jadi jangan khawatir, abang jangan pernah merasa sendiri. Hari ini abang adalah kami adalah abang. Artinya kami siap bersama-sama dengan abang untuk berdiri di atas ketaatan kepada Allah SWT. Jangan pernah minder, jangan pernah sungkan. Bicarakan apa hal-hal yang mungkin abang butuhkan terkait dengan insya Allah. Begitu mungkin Bang Faruk. Masya Allah, syukran Ustaz, syukran. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik, insyaallah, Bang. Ya mungkin dari mungkin di sini Bang Faruk sampaikan juga ya. Nanti Bang Nathan. Ya bang. Untuk perlengkapan sholat beliau, ya ini kan ada hadiah dari saudara muslim kita. Ya, beliau pun ada di sini, di atas ini orangnya. Sebesar 500.000 untuk membeli peralatan ibadah dia seperti peci, baju koko, sarung dan yang lainnya. Nanti ku transfer karena beliau menitip ke nomor rekening saya. Nanti insya Allah Bang Faruk transfer ke nomor rekeningnya Bang Nathan ya. Nanti Bang Nathan yang mengurus di sana ya. Ya, biasa lah bang cara kerja nanti. Oke, untuk yang lainnya tadi. Iya, seperti biasa. Ya, karena beliau sudah sunat teman-teman, berarti tugas beliau ini agak sedikit mudah teman-teman ya, dan tugas kita pun membantu beliau itu sudah lumayan enggak mudah. Nanti untuk bentuk benda ya atau pakaian atau apapun yang ada dari Medan ini, nanti Bang Faruk yang akan kirimkan ke Bang Martinusnya ya. Iya bang. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau disampaikan ini dari Bang Andi Bala mungkin atau Sal Pasar Ibu. Silakan Sal. Paling kan. Oh ya, ini lupa nyampaikan Bang Nathan ya. Sampaikan ke beliau, ajarkan beliau supaya beliau nanti mandi besar Bang Nathan ya. Ya, yang sulit sekarang saya bang, karena saya sini yang didiknya bang, yang ajarkannya. Masya Allah. Didiknya bang. Posisinya di mana nih, Bang? Assalamualaikum. Bang Nathan ini posisinya di mana Bang Faruk? Di Tanah Karo. Aku di Kabupaten Karo, provinsi Kota Bulu Simole bang, Kota Bulu Simole. Iya. Itu arah kemana Bang? Arah Gunung Sinabung bang. Oh, arah Gunung Sinabung. Iya bang. Bang, itu Desa Cimbang itu Bang binaan kita Bang. Enggak. Desa Cimbang Jak ini. Oh, laku. Cimbang Begandeng, dekat Begandeng itu Bang. Ya itu arah ke Sinabung juga itu Bang. Oh iya. Oh, ya enggak tahu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, tolong DM kan nomor rekening Bang Faruk. Aku mau donasi juga dengan abang itu. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bukan nomor rekening banknya bang. Itu ya. Ya bang tuh. Halo. Ya, insya Allah Pak, ini saya kirim ini Pak, insya Allah. Nomor rekening ya bang, jangan dana ya. Pak, iya Pak. Baik Pak. Biar di chat Bang Faruk. Ya, paling yang kita sampaikan hanya doa lah. Ya, Bunda Minawati. Saling mendoakan Bang. Sudah Pak, sudah Pak, orang tua sudah Pak. Oke, siap. Bunda nggak mau naik. Siap. Minawati di bawah ini. Nah, ini deh. Alhamdulillah. Bang, kalau misalkan Yang susah ini saya di sini bang, pasangan didik mandi wajib dulu bang, udah mandi wajib. Nanti selama mandi wajib saya ajarkan tata cara untuk berwuduk dulu bang. Nanti maghrib dulu nanti. Ya. Kalau bisa Jumat ini pun langsung mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak orang tua. Waalaikumsalam. Hilang jaringan deng? Enggak kan? ada sih Bang, ada. Ya, jadi ya. Nanti gini aja Ustaz Hendra. Ya.
Ini akun Pak Ustadz Endra mau naik, tolong dinaikkan, Bang. Oke, siap. Yang mana? Bentar. Itu. Aku udah minta multi. Atas nama siapa? Al-Faqih Center tuh bang. Sebentar. Belum ada Ustaz. Udah ini, sebentar. Ini yang tapping. Nah ini nih. Nah, Mana tappingnya? ya itu. Oh ya. Ya. Doubling Ustaz. Buka kamera. Ya, oke. Jadi begini nanti Bang Nathan ya. Qadarullah ini Ustadz Hendra ini juga beliau sering ke Tanah Karo, ya ada pondok pesantren di sana juga, ya. Nanti insya Allah kita atur di balik layar, nanti kita aturlah pertemuan antara Bang Martinus ini dengan Ustadz Hendra kalau nanti ada kegiatannya ada di Tanah Karo. Kalaupun tidak ada kegiatan di Tanah Karo, jika memang diperlukan, ya beliau ini karena dari Pondok Tapisnya Bang Faruk percayakan Ustadz Hendra ini sebagai pembimbing para mu'alaf yang ada di seputaran Kota Medan. Siap. Beliau untuk membimbing para mu'alaf. Jadi kalau ada mu'alaf di Kota Medan, jika memang harus ditemui, insya Allah beliau ini siap untuk menemui beliau. Ya, nanti di balik layar kita coba komunikasi nanti sama Bang Nathan ya Ustadz ya. Tafadhal Ustadz. Ya siap bang, siap. Siap bang, siap. Ya mungkin Sal, ada lagi Sal, ada yang mau disampaikan Sal? Saya belum bisa bertanya. Ya, palingin cuma bisa mendoakan, asal mendoakan kita. Ya, abang juga tetap istiqomah, jangan pernah kembali lagi, apalagi sampai ngikut-ngikut dengan perkataan-perkataan orang-orang nanti. Itu akan banyak ujiannya bang, akan banyak cobaannya. Yang mereka hujat-hujat, mereka hinakan ke abang tuh bahkan banyak. Makanya kata Allah, kamu akan diperintahkan nanti. Innallaha ma'as-sabirin, kamu terus bersabar gitu. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nanti abang cukup sabar aja. Apa yang orang hinakan terhadap abang nanti, abang tuh sabar dulu, karena abang belum bisa nanti membantah narasi mereka. Sabar aja dulu. Sampaikan nanti kepada Bang Nathan, sampaikan kepada Bang Faruk, saudara-saudara kita, cerita aja. Welcome tuh Bang Faruk, welcome ketika memang abang nanti cerita gitu. Gitu katanya. Kalau ada apa-apa Bang Faruk ngomong bisa nanti. Ya, ada solusi lah. Islam tuh penuh dengan solusi gitulah Pak. Siapa sih nama antum, nggak tahu Ana? Marinus kan ya? Marinus. Ini ada satu lagi Bang Faruk. Nih teman-teman yang mau sedekahkan. Aku nih Bang Faruk jual kurma. Jual kurma, yang mau memberikan kepada Bang Martinus silakan boleh beli kurmaku ataupun memberikan kepada pondoknya Bang Faruk ya. Jual kurma sukari. Gitu. Mat. Bunda Minawati mau naik nggak Bun? Bundaku. Oke, buka Bang Andi Bala mungkin ada yang mau disampaikan Bang Andi Bala. Gitu aja Bang. Semoga mualaf kita ini tetap istiqomah aja udah. Amin. Mungkin Bang Marsinus ya. Marsinus tadi namanya. Marinus. Orang Batak ini Bang, tapi kalau ditaruh dia tarikan Bang, bahasa Batak aja kalian Bang, paham dia itu Bang. Oh iya, mungkin ada naing di pasar Laison, silakan naik. Ada naing di pasar Laison. Apa katanya? Oh, ada orang like KTP ning rombak do nang le. Oh, nanti gini, kirimkan fotokopi KTP-nya ke aku Bang Nathan. Nanti aku minta ke pusat supaya mengeluarkan sertifikat mualafnya beliau. Nanti Bang Nathan yang ngurus perpindahannya, perubahan KTP-nya. Ya. Dari Katolik ke Islamnya lah ya.
Di KTP. Sama kartu keluarganya kan, Bang? Kartu keluarganya, iyalah sekalian kartu keluarga itu berarti kan. Iya Bang, siap Bang. Ke Kabanjai kari, nanti kudu capil Bang, ngaturkannya Bang. Iya, nanti Bang Akhi Nathan lah yang tahu itu. Terus ini juga sama Lae Martinus, ada yang mau disampaikan ya atau ada keinginan yang ingin diutarakan Lae? Saat ini Lae kerja apa ini Lae Martinus? Enggak ada. Enggak ada kerja. Serabutan. Serabutan dia kerjanya, kadang ada dipanggil orang, kadang enggak, macam Ya, lagi tuh saat Bang. ini yang kau bilang saat ini loh Lae Nathan, saat sekarang ini ada kerja nggak sekarang ini? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Ya Pak orang tua nggak ada. Oke, kan mumpung nggak kerja ini Leku. Nah, apa salahnya Lae main-main dulu ke pondok tapis kita sembari belajar, tak seminggu 2 minggu. Nanti transportasinya kita akomodasikan, kita mudahkan transportasinya. Sampai nanti di Kota Medan, nanti kita suruh tim untuk menjemput Lae. Bahkan kalau memang Lae mau dijemput dari Medan ke Tanah Karo pun boleh. Siap Bang Faruk, siap. Ya kan Ustadz kan? Siap. Kan iya kan mumpung kan ini kan Lae kan gak ada kerja ini kan. Betul Kan gitu. Nanti setelah seminggu atau 2 minggu belajar, boleh nanti Lae mau pulang lagi silahkan. Gitu. Sebagai informasi juga Bang Faruk, nanti insya Allah tanggal 14 sampai 15 saya ada tur dakwah di Tanah Karo. Ada ngisi kajian di Tanah Karo, boleh datang insya Allah. Tanggal 14, 15. Alamatnya DM aja Bang, alamatnya Bang. Alamatnya di Desa Daulu disebut debu itu Bang. Desa Daulu itu Bang. Oh, si debu itu. Iya. Berapa Ya. 3 jam, 4 jam dari sini. Oh, Naik gitu. kereta 4 jam. Oh siap. Jadi gini aja Bang. Gini, Bang. Bang gini, nanti Abang boleh juga nanti DM-kan alamat Abang. Kalau pas saya ke sana, kami akan sama tim akan ke sana. Nanti insya Allah akan menyampaikan pesan-pesan Bang Faruk juga insya Allah ke Abang. Iya Bang. Baik Bang. Makanya gini dia Bang Nathan, pilihannya 2. Ya, Bang Lae Martinus ini yang mau datang ke Medan atau tim yang akan datang ke sana. Itu. Tapi kalau saran aku, Lae Martinus ini aja dulu datang ke Medan, ya kan gitu. Ngobrol-ngobrol kita di Medan, kenalan kita gitu loh. Seminggu atau 2 minggu tinggal dulu di pondok tapis kita sambil belajar. Gratis Betul. Nggak dipungut biaya spesial pun gratis. Makan, minum, apapun di pondok itu gratis. Gimana? Nanti Dia menata sampai ke usahakan. Gimana lah ya? Iya. Nanti kabari sama kesehatan gitu. Iya. Karena gini lah ya kan, mana tahu dari terjalinnya silaturahim ini tadi kan. Ya, dimudahkan Allah rezekinya lah ya kan. Mana tahu dari rezeki di Medan ini gitu, atau mana tahu dengan langkah silaturahim ini ya saudara muslim bahkan ingin memberikan bantuan nama lain mungkin kan untuk modal usaha. Mana tahu kan. Tapi langkah itu kan dimulai, ikhtiar itu kan dimulai dari langkah. Nah, dari langkah itu mudah-mudahan mendapatkan jalannya kan, untuk dimudahkan Allah urusannya. Nanti komunikasinya melalui Wawa lah sama Bang Nathan ke aku. Tapi kalau harapanku, coba datang dulu ke pondok kita belajar setidaknya 2 minggu di sana. Iya betul. Ya, kita ketemu sama Bang Faruk. Gini aja nanti Bang. Bang, gini aja kita bikin nanti Bang. Menjelang bulan puasa Bang, nanti ku temani dia, ku antar, insya Allah lah ya, ku antarkan nanti dia ke Medan. Tapi aku nggak bisa lama di sana, paling cuma 1 hari aku nginap. Nanti sisanya nanti ku tinggalkan di sana, Bang Faruk yang aturkan lah gitu. Iya, makanya gini maksudku, Le Nathan ya. Setidaknya di Medan ini kan dia tahu dulu rukun-rukun sholat, berwuduk dulu, gitu loh. Terus tentang toharo tahu dulu dia. Kalau baca Quran insya Allah kan, Ustadz Hendra ini punya metode kan. Alif aja cuma 2 hari belajar udah bisa baca 1 kata per kata di Qurannya. Karena memang beliau ini bidang beliau ini pengajar memang. Ustadz Hendra ini memang bidang beliau itu pengajar. Beliau itu memiliki cara ya bagaimana belajar itu supaya cepat gitu loh. Karena Bang Faruk pun belajar kepada beliau tentang ilmu nahwu sorob kan, secara offline kepada beliau. Bahkan malam ini insya Allah Bang Faruk akan ketemu sama Ustadz Hendra.
Beliau akan buka kajian di musola kami tentang Nausorot malam ini. Jadi makanya saya berharapnya begitu gitu loh. Kalau memang mau ke sana, mau kemari, nanti saya kirimkan ongkosnya sampai di Medan, nanti dijemput sama tim kita. Ya, Iya betul. Le, ya. Iya, Le. Akhinatan silakan. Nanti gini aja bang, aku pengen juga ke sana. Aku udah nggak pernah ke Medan lagi dan ini pengen juga. Nanti aku temani dari sana 1 hari aja gitu. 1 hari aku di sana, nanti dia di sana Boleh, gitu. bila perlu dijemput, tentukan waktunya. Nanti Grab langgananku ku telepon. Mau nggak Baik, jemput baik, ke baik, Tanah baik. Karo? Biar dijemputnya kalian ke Tanah Karo. Enggak lah, nggak usah lah gitu bang. Nanti repot kali. Simpang Pos aja nanti jemput kan gitu bisa di Simpang Pos. Boleh dijemput di Simpang Pos pun boleh. Jadi gini, Leku, kehadiran TP apa Tapis ya Bang Faruk ini memudahkan urusan mualaf, itu salah satu tujuannya memang. Itu mudah. Allah. Gini bang, untuk dasar-dasar nanti di sini cara berudu, cara mandi wajib. Sebelum berangkat ke sana, kuajarkanlah beliau. Insya Allah saya bisa lah bang. Kalau untuk cara-cara sholat gitu, insya Allah bisa lah. Cara-cara ngaji, ya dasar-dasarnya dulu lah bang. Insya Allah saya bisa ngajarkan dulu. Sebelum berangkat ke sana gitu bang. Ya, Sidral mungkin selaku seniornya Bang Martinus yang udah udah syahadat duluan. Ada yang mau disampaikan, Dral Senipar? Satu kata bang. Silakan. Bang Martinus, iya itu abang yang mualaf. Ulak Samsi, the best Islam. Takbir. Sih. Udah kamu sanksi. Oh, maksudnya- Iya. Pokoknya sama Bang Faruk the best lah, enak juga. Mantap. Hah? Jangan sanksi, Bang. Iya, betul. Kita bersaudara sekarang. Nanti ini kan mau Jumat, Leng. Ini kan Jumat, Martinus. Nanti kita sholatan nanti kita Jumatan nanti ku ajari cara mandi wajib dulu sebelum mandi, ambil wudhu nanti ku ajarin nanti cara sholatnya nanti ya. Jumatan kita di masjid nanti. Ya lanjut bang. Jadi selama aku udah mualaf, aku udah bisa baca Iqra dalam waktu 1 hari belajar di rumah. Allahu Akbar. Luar biasa kuasa Allah. Masya Allah. Insya Allah. Itu Bang Faruk. Aku tuh Bang Faruk jual kurma Bang Faruk. Orang tua aku, saudaraku mendukung aku di agamaku yang baru. Udah tahu. Mereka mendukung. Alhamdulillah. Bang, Yang penting- Bang Faruk, Bang. Oi, aku noise. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira nggak kita doakan saudara-saudara kita hamba Allah atau yang di bawah net semuanya ini kita doakan supaya mereka sehat selalu karena saudara kita ini baru mualaf bang. Kira-kira gimana itu bang? Biar saya yang mimpin dari sini. Gini abangku, Bang Nathan, gini abangku. Nah, kalau bisa abang kumpulkan pada satu waktu semua mualaf, tentukan waktunya kapan. Nanti insya Allah Ustadz Hendra yang akan berangkat ke sana, memberikan bimbingan siraman rohani buat mereka. Nah, ya bang. Baik bang, kumpulkan nanti bang. Iya, gitu aja. Ya, Syukur siap untuk menjemputnya, Bang. Untuk kita berjumpa. Nah, baik bang. Dral, gantian dulu ya, turun ke bawah dulu Dral ya. Oke, siap, Bang. Udah mau naikkan dulu, ini ada tamu yang ada Bang apa nih, yang mau menyampaikan sesuatu juga Dral ya. Nanti naik lagi Dral ya. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Bang Faruk. Halo bang. Oi. Dia mau doakan saudara-saudara kita yang bantu dia bang sama netizen di bawah bang. Bisa kan bang? Gimana? Dia mau ini saudara mau doakan netizen yang di bawah sama saudara yang bantu beliau bang, hamba Allah yang bantu beliau. Doakan dia biar aku bimbing dari sini. Sal, coba kau Sal yang ngambil Ikuti alih aku dulu, bilang, Sal. Leng. Ngambil alih komal Sal. Aku noise Sal, gak dengar aku Sal. Ya, Bang, boleh Bang. Bahkan pun kita meminta doa karena doa dia doa mustajab, Bang. Doa. Ya, bang. Ya, silakan, Baik Bang. bang.
Doakan. Bikin tangan mulai. Enggak gini loh tangannya. Iya. Itu tadi kalau gini waktu syahadat. Ini gini dah doa. Ikutin aja aku bahasa Indonesia kita bikin biar paham kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, Tolonglah saudara-saudara kami saudara-saudara kami yang ada di room ini. ada di room ini. Sehat selalu. Panjang umur. Murah rezeki. Beserta keluarga semua. Saya tidak bisa membantu apa. Saya enggak bisa bantu apa-apa. Hanya doain bisa saya sampaikan kepada saudara semua. Saya doain ya, saya sampaikan kepada saudara semua. Semoga Allah membalasnya. Semoga Allah membalasnya. Amin. Amin. Nah, udah Bang Sal lanjut Bang. Masya Allah, amin ya, amin. Semoga apa yang telah kalian sumbangkan, apa yang kalian bantu terhadap saudara kita yang baru masuk Islam, Allah permudah segala urusan antum-antum semua dan keberkahan atas antum. Amin. Jadi apa yang disedekahkan itu sebenarnya tidak mengurangi harta kalian, tetapi itu akan menambahkan harta kalian, begitu. Betul. Masya Allah, betul itu Bang. Kan teman-teman juga memberikan ini di jalan Allah kan begitu. Ada teman-teman kita yang sedang dilulukan hatinya, itu bisa kita berikan kepada dia gitu. Tapi jangan kita paksakan. Jika kita tidak mampu memberikan, jangan kita colong orang, nggak kayak gitu. Apa yang kita bisa